penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Channel horor khusus buat kalian yang pemberani. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman @simplem813785523 berjudul asli Diincar Penunggu Pabrik Tua. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Aku tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang, desaku masih orisinil. Tapi aku tidak akan cerita tentang desaku. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desaku ini. Karena yang mau aku ceritakan jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desaku. Aku sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desaku memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Aku tidak tahu berapa luasnya. Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini, pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini, banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan, di samping pabrik, didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini, sampai dibuat tempat zona bagian. Di ujung timur, terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar. Zona utara, terdapat ruang produksi. Besarnya 2 kali lipat dari zona timur. Dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK. Gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan juga untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama ceritaku. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum aku lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan.
sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu, apa hubungannya dengan pengalamanku tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, aku akan memulainya. Seperti yang aku bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu aku masih menginjak bangku SD kelas 3. Aku cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagiku, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik denganku. Aku masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desaku lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah tidak ada lapangan di desaku, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desaku jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat. Juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desaku tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik, karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun, daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu kami keasikan bermain sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang. Kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya, zona selatan. Yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, aku jadi ingat sebuah cerita yang pernah aku dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusiaku waktu itu. Dan ketika orang itu asik memanen singkong tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik. Sang ayah terus mencari. Tanpa disadari hari mulai gelap dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu.
Beliau bertanya, di mana terakhir melihat anaknya. Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ngambil dan sekarang dia sudah tidak ada, meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari, di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau. Entah untuk apa. Karena kata bapak, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka." Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan mengambang di kolam limbah namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke ceritaku, hari sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun, aku berhenti. Aku melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, aku melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar, seukuran kepalan tangan. Tanpa berpikir panjang, aku teriak ke anak-anak yang lain. "Ada belalang! Ada belalang besar!" Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar. Dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu entah apa yang terjadi. Karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu, jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun, siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu malah mendatangkan malapetaka untukku dan keluargaku. Sebelumnya, aku cuma mau meluruskan, pabrik yang aku ceritakan bukan pabrik gula Kalibagor. Alasan kenapa aku pakai foto itu karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai, mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang aku ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Sebelumnya, aku menunjukkan belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak dan anak-anak buru-buru buat tangkap belalang itu. Namun, belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Aku sama sekali tidak berpikir akibatnya. Sampai di rumah, aku mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Aku mengaji di sebuah surau dekat rumah. Tidak ada hal-hal istimewa yang terjadi sampai setelah mengaji. Temanku, sebut saja Endah, menghampiriku. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngajiku. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Aku tidak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya, dia tidak seperti anak biasa, dia lebih suka sendiri. Beberapa anak menyebar rumor
Endah bisa melihat hal-hal yang begituan. Aku sendiri, kalau memandang dia biasa saja. Karena dulu waktu TK aku sering berantem dengannya. Tapi soal dia bisa melihat, aku agak tidak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil pada aku. Kejadiannya, waktu aku mau pulang, Endah memanggilku. Kami berdua masih di dalam surau. Hal yang dia tanyakan bikin aku tidak mengerti maksudnya. "Siapa anak yang mengikutimu itu?" Aku yang bingung otomatis balik bertanya. "Maksudmu?" Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempatku memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. "Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi," kata Endah. Aku merinding mendengarnya. Aku ikut-ikut memandang ke arah kebun pisang. Tapi aku tidak melihat ada apa-apa selain pohon pisang dan lahan yang gelap gulita. "Bohong kamu," kataku. Endah sekarang ganti memandangku, wajahnya masih serius. "Kalau aku jadi kamu, aku tidak mau pulang. Sepertinya anak itu nungguin kamu." Aku sudah tidak tahu lagi cara merespon si Endah. Tapi jujur, aku juga merasakan hal yang sama. Entah, Tuhan Maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang menjemputku di surau. Katanya perasaannya tidak enak. Padahal azan Isya saja belum. Aku sempat melirik ke Endah yang masih melihat ke arah pohon pisang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali, tapi aku tidak tahu kenapa. Waktu itu aku tidur masih bersama ibuku dan bapakku, satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuma tidur bersama ibu. Ibu sepertinya sudah tidur pulas di sampingku. Sampai jam 1 dini hari, aku masih tidak bisa tidur, seolah ada perasaan yang tidak enak sekali. Tapi aku memaksakan untuk memejamkan mata. Mungkin dengan begitu aku bisa tidur, ternyata tidak berhasil. Aku masih terjaga. Meski kondisi mata terpejam, semakin lama semakin tidak nyaman. Aku akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya aku. Waktu membuka mata, di atas perutku ada anak kecil, botak, tubuhnya seukuran tubuhku, duduk dan melotot ke arahku. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Badanku tidak bisa bergerak. Nafas juga tersenggal karena ketakutan. Aku refleks menyolek ibuku di sampingku. Bu, bangun bu," kataku. Ibu akhirnya bangun. Dengan enggan, tapi begitu melihatku yang tidak beres, ibu langsung bertanya dengan wajah yang khawatir. "Ada apa nak?" tanya ibu. Tidak tahu apa yang terjadi. Bibirku seperti berat untuk berbicara. Ibu semakin bingung. Begitu beliau menyentuh kepalaku yang panas, ibu jadi semakin panik. Aku akhirnya bisa melawan rasa takutku dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perutku. Posisiku tidur menghadap ke atas, tapi alih-alih aku ngomong itu, aku malah ngomong, "Bu, bacakan Al-Fatihah, bacakan bu." Mendengarku berbicara seperti itu, ibu akhirnya pergi. Beliau kembali bersama bapak yang wajahnya tidak kalah panik. Bapak yang melihat kondisiku akhirnya berinisiatif memanggil orang pintar yang kebetulan tetanggaku. Ibu akhirnya membaca ayat kursi sambil mengusap tanganku, sementara aku masih dipelototin oleh makhluk itu.
Dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Bapak kembali bersama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot kepada beliau. Tapi hanya ditanggapi santai. Sembari Mbah Narno mendekatiku, beliau duduk kemudian bertanya padaku, "Hari ini kamu ngapain saja, Nak?" Aku masih diam, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih lalu beliau mendoai air itu. Aku yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Aku tidak tahu apa Mbah Narno bisa melihat makhluk itu, karena kesannya Mbah Narno seperti cuek bebek dengan makhluk ini dan mengajakku ngobrol terus. Setelah minum, anehnya aku jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, "Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini?" Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah, "Anak ini sudah mengusikku." Aku bisa mendengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan ibu tampak bingung memandangku dari samping pintu kamar. "Mengusik yang bagaimana maksudmu?" kata Mbah Narno. "Binatang peliharaanku mau diambil oleh anak ini." Mbah Narno hanya diam. Aku bisa melihat beliau sedang berpikir, kemudian beliau bertanya masih dengan nada yang membentak, "Kamu minta apa sekarang?" tanya Mbah Narno. "Aku minta anak ini," jawab makhluk itu. Aku yang mendengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. "Tidak bisa." Mbah Narno melanjutkan, "Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan aku buat berantakan rumahmu. Akan aku laporkan kamu sama Maharatu." Aku tidak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu. Tapi aku bisa tahu setelah mendengar nama itu, makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggiku. "Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan," kata Mbah Narno. "Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu." Aku bisa lihat makhluk itu pergi hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberiku minuman yang didoai. Kondisiku semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya aku sudah mengganggu kediamannya. Belalang yang aku tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian. Dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang aku lakukan, sehingga mengincarku sedangkan teman-temanku tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin kepadaku. Itu karena aku punya darah hangat, bahasa Jawanya, anget, getih. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya bapak menghentikan Mbah Narno seolah-olah bapak tidak mau aku mendengar itu. Lain kali, aku bakal menceritakan maksud anget getih itu. Karena ini menyangkut masa laluku, jauh ke masa lalu, bahkan saat aku baru bisa jalan. Tapi sabar, intinya
Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasiku dan melarang keras aku untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun tidak. Aku akhirnya menurut. Dasarnya aku memang penurut. Lalu, apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu. Aku punya 2 adik. Jarak umur adikku yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adikku yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, aku sama adikku yang pertama sangat mirip, bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adikku tidak tahu apa-apa soal kejadian aku didatangi makhluk itu di kamar. Karena saat itu adikku masih menginap di rumah nenekku yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa memberitahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adikku ke sana. Adikku ke sana ketika mengejar layangan putus. Apakah adikku celaka? Jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah aku. Yang aku ingat adalah waktu itu sore hari. Aku meringkuk di atas ranjang sendirian. Aku baru saja menangis seharian. Karena pagi tadi ibu pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluargaku benar-benar lagi buruk-buruknya. Ibu kerja buat membantu bapak. Bayangkan saja, aku masih kelas 3 SD dan ibu tidak ada. Ibu bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagiku itu tidak cukup. Karena aku tidak bisa jauh-jauh dari ibu. Tidak ada yang tahu aku menangis seharian, termasuk 2 adikku yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak membangunkanku pas azan maghrib. Beliau menyuruhku mandi lalu sholat dan kemudian mengaji. Tapi ada yang aneh dengan badanku. Karena tidak tahu kenapa badanku seperti berat sekali. Jangankan untuk berdiri, buat duduk saja tidak sanggup. Akhirnya aku cuma bisa rebahan sambil memanggil bapak. Bapak datang. Bertanya kenapa aku bangun dan akhirnya aku cerita. Pas bapak periksa keningku, beliau kaget karena badanku panas sekali. Adikku yang paling kecil ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak bersama adik pertamaku. Dan waktu lihat adikku, di belakangnya ada makhluk itu. Aku takut. Aku cuma menangis, bapak kebingungan. Bapak terus mijitin aku. Bapak baru sadar waktu akhirnya aku bilang, "Anak itu di sini, Pak." Mendengar itu, bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia menyuruh adikku yang kecil menjaga aku. Tidak henti-hentinya makhluk itu melototiku. Aku sudah takut sekali. Adikku tidak paham apa-apa, tapi di sela waktu itu aku memberanikan buat ngomong dengan makhluk itu. Ngomongnya tidak pakai mulut ke mulut, tapi seperti aku bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam membayangkan kalimatku dan dia tahu. "Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa?" Dia menjawab pertanyaanku walaupun bentukannya perawakan anak kecil tapi suaranya besar. "Kamu tidak salah, tapi adikmu yang salah." "Adikku?" Aku bingung. "Adikmu mengganggu tempatku, jadi aku menuntut hal itu kepadamu." Kaget aku waktu mendengarnya. "Terus kamu minta apa lagi?" "Kamu," jawabnya. Aku semakin takut waktu makhluk itu berbicara. "Kalau aku tidak mau, adikmu yang akan aku bawa." Aku langsung bangun.
Dan anehnya, aku bisa bangun lagi. Aku menarik adikku yang seperti bingung polos melihat ke arahku. "Jangan," aku berteriak sambil menangis. "Ikut aku saja. Kamu tidak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana." Makhluk itu masih bicara. Kemudian aku bisa mendengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung memegang kepalaku. Sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis itu. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu menantangku tampaknya." Mbah Narno melotot ke arah makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. "Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak oleh saudaranya." "Tidak bisa," Mbah Narno berteriak marah. Aku bisa melihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga aku kaget. Ada makhluk besar, hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Aku semakin takut waktu melihatnya. "Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat menantangmu," kata makhluk itu. "Tapi ingat, aku tidak akan mundur sebelum mendapatkannya." Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badanku katanya ditabrakkan ke tembok entah oleh siapa. Begitu aku bangun, aku melihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di sampingku. Beliau tampak bersimpati. Aku masih tidak tahu apa-apa seperti linglung. Aku juga melihat ada istri Mbah Narno. "Kamu kangen ibumu ya, Nak?" kata Mbah Narno. Aku bingung. Kok beliau bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa ibuku sedang dalam perjalanan pulang. Jadi tidak usah sedih lagi. Aku langsung senang mendengarnya. Tapi aku masih melihat bapakku masih sedih. "Kenapa, Pak? Kok seperti sedih begitu?" Mbah Narno yang menjawab. "Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu." Aku masih tidak mengerti maksud Mbah Narno. Tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah pamanku, Pak Dino. Aku biasa memanggilnya Dino. Dino begitu datang langsung memeluk bapak, kemudian datang ke tempatku yang terbaring. "Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini?" Aku tidak pernah melihat Dino semarah ini. Di antara keluarga besarku, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Dino, yaitu omku, adalah juru kunci desaku. Mbah Narno dan Dino berbicara berdua, tapi aku bisa mendengar yang mereka omongkan. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuhku. Aku kaget, bukan kepalang, waktu mendengar karena aku sendiri tidak merasakan apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau aku getih hangat. Jadinya makhluk itu tidak bisa mengambil alih tubuh, hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan oleh Mbah Narno. Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang aku perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai, maka aku juga akan kena imbasnya. Karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuhku. Wajah Dino merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur dengan itu. Sambil sesekali
bertanya hal aneh ke arahku. Pertanyaannya seputar, "Siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku." Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ibuku pulang. Jam 5 subuh, ibu baru datang. Wajahnya sedih, mau menangis. Begitu dikabari, beliau langsung mencari bis untuk pulang. Aku ingat waktu itu, ibu langsung memelukku tidak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri. Beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Aku tambah bingung. Apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil Carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Dino masuk, kemudian aku dan ibuku. Bapak cuma berpesan agar aku yang kuat. Aku digendong oleh bapak ke mobil. Tapi bapak tidak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu, ada adikku. Aku tidak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuhku, tapi aku bisa tahu kalau badanku lumpuh, tidak bisa diapa-apakan. Berangkatlah aku di dalam mobil. Sepanjang perjalanan, aku cuma dipeluk ibu yang masih menangis. Mbah Narno dan Dino cuma diam. Aku akhirnya bertanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Dino ketus. Aku tidak ingat sepanjang perjalanan. Yang aku tahu cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir, sebelum sampai aku masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah aku di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Aku masih bingung. Ketika mobil berhenti, aku bisa melihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan, sudah tua, di bibirnya ada warna merah-merah. Dia melihat ke arahku dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa yang medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara dengan perempuan umurnya mungkin 15 tahunan, masih muda. Begitu dia memegang daun kelor, dia menghampiriku, dipukulkan itu daun kelor ke kaki tanganku. Anehnya, aku bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno bersama Dino mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya dan bahkan dia tahu siapa yang menggangguku. Di dalam, wanita itu cuma melihat ke arahku. Tampangnya tidak berekspresi, kemudian dia mengatakan, "Memang dasar anaknya ular, tidak pernah diajari sopan santun. Minta diinjak ini, aku masih bingung." Di situ aku baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara, "Bagaimana ini, Nyai? Apa dipaksa keluar?" "Tidak bisa," jawab wanita itu tegas. "Ular itu licin seperti belut. Apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Dino. "Kamu kok tidak bilang punya keluarga yang seperti ini?" Dino yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Sepertinya ingin marah. Kemudian dia membentak, "Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan tidak seperti ini caranya." Setelah itu, aku dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar. Sementara Mbah Narno, Dino, dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, aku dibangunkan oleh ibuku diajak makan.
kemudian balik ke kamar. Di situ aku baru tahu nama wanita yang membantuku tadi. Namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa tapi sering dimintai tolong orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibu bertanya, kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali? Perempuan itu hanya bilang, mungkin malam. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu seperti semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiriku, perempuan itu bilang, ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh. Ketika diminum rasanya pahit, nyaris seperti jamu. Setelah menunggu lama, sampai akhirnya aku ketiduran. Aku kaget waktu ibu membangunkan di ruang tamu. Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tanganku. Ibu disuruh tinggal di sini. Ketika aku keluar, aku bisa melihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka mengajakku jalan-jalan malam. Mbah Narno di kananku bersama Deno. Di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang aku tempuh banyak pohon-pohon besar dan jujur aku takut karena seperti sedang diawasi. Tidak apa-apa, ada aku di sini, kata lelaki itu. Nyai Asih hanya mengatakan, kalau nyaris semua makhluk di sini membenciku, lebih tepatnya apa yang aku bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena aku tidak bisa melihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya aku sampai di pendopo. Seperti semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi dan ketika aku masuk, aku pusing sekali nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih memasukkan benda yang biasa dia gigit ke mulutku. Jijik awalnya. Itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukkan ke mulutku. Rasanya pahit, sangat pahit malahan. Gigit saja itu di dalam ruangan itu. Cuma ada tempat tidur di tengah, aku disuruh rebahan tidur. Mbah Narno duduk bersila, sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, aku bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama, buka mata batinnya, kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangku tanpa ekspresi. Sementara lelaki itu menyentuh mataku, dia menyuruhku untuk memejamkan mata. Aku menurut. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Cuma mendengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepalaku seperti ditekan. Sakit. Aku sampai teriak. Kepalaku seperti diinjak-injak oleh orang. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mataku. Setelah aku teriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang, tiba-tiba jadi rame. Aku melihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang tidak punya wajah. Aku memejamkan mata lagi. Tapi laki-laki itu bicara kalau mereka kesini gara-gara apa yang aku bawa. Selanjutnya, lelaki itu menjelaskan, dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, meninggalkanku di sini sendirian bersama makhluk-makhluk itu. Aku menangis kencang. Mereka benar-benar pergi. Aku yang mohon-mohon pada Mbah Narno dan Deno sama sekali tidak digubris. Mereka coba memelukku, terus begitu saja menutup pintu. Di tempat itu,
Aku cuma meringkuk, menutup wajah dengan lutut. Tidak bisa aku bayangkan lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang, aku masih lemas kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya, aku tidak diapa-apain. Aku cuma dipelototin saja. Lama aku di sana hampir sepanjang malam kalau seingatku. Sampai aku kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela dan pintu. Keras sekali. Suaranya membuatku berteriak-teriak menangis. Terakhir yang aku ingat, aku melihat Mbah Narno dan Dino memegangi tangan dan kakiku, sementara Nyai Asih memegangi kepalaku. Badanku tidak karuan. Tempat itu sudah sepi lagi, tapi sakit sekali badanku seperti ada ribuan makhluk ada di dalam tubuhku. Aku cuma mendengar Nyai Asih bilang, "Tahan, Ger, tahan." Rupanya semua makhluk itu baru saja dikumpulkan oleh Nyai Asih, Dino bersama Mbah Narno. Mereka dikumpulkan untuk dimasukkan ke tubuhku. Iya, tubuhku yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Aku menjerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, seperti membuat kulitku melepuh. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Karena bangun-bangun aku sudah di kamar bersama ibuku. Kejadian semalam seperti mimpi bagiku. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di sampingku. Kali ini aku bisa melihat dia tersenyum. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya aku menahan rasa sakit itu. "Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi. Meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang aku masukkan ke badan kamu." Di sini beliau memberitahu soal maksud getih hangat dan kenapa Dino dulu sempat melakukan hal itu. Ceritanya masih panjang. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih hangat itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih hangat atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh menguasainya. Tapi masalahnya tidak ada yang tahu apakah si getih hangat itu tiang kembar. Maksudnya itu jodoh. Begini saja biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi, bahkan sudah diruqyah puluhan kali, tapi jin tidak bergeming untuk pergi? Si manusia pastilah si getih hangat, dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari adalah si getih hangat ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincarku, kebetulan jin itu ternyata tiang kembarku, sudah selesai. Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga sudah selesai. Di sini, aku cukup ngeri mendengarnya Nyai Asih bercerita. Pernah ada kasus ini. Seorang wanita tua, umurnya kisaran 40 tahun dan dia adalah getih hangat. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah getih hangat. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarga ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya. Dan hal yang bikin aku ketakutan ngeri adalah
Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek, dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih. Konon, dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dibawalah ke Nyai Asih. Jin yang masuk berusia ribuan tahun, datangnya dari Timur Tengah, dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara, dari membujuk, membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan menyebut Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah, dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada getih hangat di sampingnya. Jangan sampai si getih hangat bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila getih hangat bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Di sini Nyai Asih memberitahu, bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana, karena menempel pada getih hangat itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih hangat tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi, getih hangat itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih hangat yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu, kata Nyai Asih, levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya. Aku yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya aku seperti ini, diincar? Nyai Asih hanya diam, kemudian berucap, nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti Pak D kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Aku penasaran dengan nasib ular yang merasukiku. Nyai Asih hanya mengatakan, sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu. Sebelumnya, aku pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu, jadi aku bertanya pada Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada kerajaannya, dan ular ini adalah anakannya dari ular yang lebih besar. Wujudnya wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat. Jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu dihabisi rajanya. Jujur, aku masih penasaran maksud rajanya ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi aku urungkan. Yang terpenting, aku sudah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Aku balik bersama Mbah Narno, Dino, dan Ibu. Pas di jalan, aku ingat kenapa aku tidak melihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim. Dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu alias ikut masuk ke tubuhku.
Aku cuma diam. Aku kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuanku hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan denganku. Selama ini ada dunia yang tidak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adikku dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi. Termasuk aku. Ibu tidak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal bersama aku. Tapi semenjak saat itu, aku jadi bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Aku sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Terakhir, aku ketemu Endah suatu hari. Dan dia bilang waktu lewat rumahku, dia melihat dari jauh. Ada wanita bertubuh ular melihat rumahku dari jauh. Aku cuma bisa merinding mendengarnya dan memilih tidak mengomentari hal itu. Lain kali, aku bakal ceritakan kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama aku hidup sampai saat ini, aku mendengar banyak kisah yang tidak kalah membuat merinding tiap mendengarnya. Tapi tidak sekarang. Akhir kata, aku cuma berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat. Dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Karena bagaimanapun, hanya Dialah yang Maha Tahu dari segala yang ada di muka bumi ini.